Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di ruang belajar. Sadar atau tidak, banyak orang tanpa terasa semakin lama semakin miskin. Mungkin mereka sudah berjuang, mungkin mereka sudah bekerja, tapi faktanya banyak orang auto miskin tanpa mereka sadari. Setidaknya ada 3 fakta nyata yang harus kita cermati agar kita mawas diri, bahwa tanpa kita sadari fakta-fakta itu menunjukkan bahwa semakin lama generasi kita itu semakin miskin. Jika kita nggak hati-hati, kita punya potensi mewariskan generasi yang lebih miskin dari generasi kita hari ini. Anak-anak kita punya potensi jatuh miskin pada saat mereka besar nanti. Apa saja 3 fakta yang menunjukkan bahwa kita itu semakin lama semakin miskin? Lantas apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya? Yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Fakta pertama, hampir 50% dari generasi Z itu adalah generasi sandwich. Apa sih generasi sandwich itu? Sebuah generasi yang mereka menanggung 3 generasi sekaligus. Apa maksudnya? Mereka hidup untuk menanggung orang tua mereka, mereka hidup untuk diri mereka, dan mereka juga hidup untuk anak-anak mereka. Bebannya tentu saja sangat berat. Mereka harus membiayai kehidupan orang tua mereka. Mereka juga harus membiayai kehidupan diri mereka dan juga anak-anak mereka. Faktanya dari hasil survei menunjukkan bahwa 46,3% generasi Z di Indonesia adalah generasi sandwich. Akibatnya lumayan runyam. Lebih dari 50% dari generasi Z tersebut sulit menabung, sehingga mereka nggak punya tabungan untuk diri mereka dan keluarga mereka. Ini akibat sebagian besar pengeluaran mereka itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan orang tua mereka dan diri mereka serta anak-anak mereka. Jika situasi ini terus berlanjut, ada potensi kita yang hari ini menjadi generasi sandwich juga akan melahirkan generasi yang sama, bahkan lebih parah. Saat hari ini kita nggak bisa nabung, saat tua nanti ketika kita nggak produktif, kita nggak siap dengan dana pensiun, akibatnya kita tergantung pada anak-anak kita. Akibatnya anak-anak kita hari ini tanpa kita sadari juga kita siapkan untuk menjadi generasi sandwich. Ini tentu saja fakta yang sangat tidak menyenangkan. Kita harus melakukan sesuatu agar beban generasi sandwich yang dialami oleh sebagian besar dari generasi Z hari ini tidak dialami oleh anak-anak kita nanti. Menjadi generasi sandwich itu sangat berat. Kenapa sangat berat? Ada kalanya penghasilan kita terbatas, mungkin cuman UMR. Tapi di saat yang sama kita harus menanggung 3 generasi sekaligus. Diri kita sendiri, anak kita, dan juga orang tua kita. Ini sesuatu yang sangat berat. Inilah fakta yang harus kita cermati. Jika ini dibiarkan terus-menerus, kita itu akan semakin lama semakin miskin. Fakta kedua yang merupakan bukti tanpa disadari jika kita nggak hati-hati kita punya potensi semakin lama semakin miskin adalah kemampuan kita untuk membeli rumah. Dulu orang tua kita itu nggak harus hutang untuk punya sebuah rumah. Pekerjaannya juga mungkin hanya seperti itu, hanya bertani di kebun, tapi mereka bisa membuat rumah. Mereka nggak butuh waktu 15 bahkan 20 tahun untuk membayar cicilan rumah. Kelihatannya pekerjaan kita hari ini lebih keren dari orang tua kita. Kelihatannya penghasilan kita hari ini juga lebih besar dari orang tua kita. Namun faktanya, untuk membeli rumah saja kita kesulitan. Kita harus hutang 15 bahkan 20 tahun untuk punya sebuah rumah. Belum lagi kita juga punya beban sebagai generasi sandwich yang harus menghidupi orang tua kita. Kita juga punya tanggung jawab untuk menyekolahkan anak-anak kita. Ini semakin memperparah. Hutang rumah ditambah dengan generasi sandwich itu lumayan runyam. Coba cermati rumah kita dulu, rumah orang tua kita dulu. Seperti apa bentuknya, dan coba tanyakan berapa lama orang tua kita membangun rumah itu.
Orang tua saya kebetulan gak butuh waktu 5 tahun untuk membangunnya, dan itu pun gak hutang. Dan saya yakin sebagian besar dari orang tua kita juga melakukan hal yang sama. Sebagian dari mereka bisa membangun rumah itu secara swadaya tanpa harus berhutang. Namun kondisinya berbeda. Generasi hari ini kelihatannya mereka kuliahnya lebih baik daripada orang tua kita. Dari sisi income juga lebih baik, pendidikan juga lebih baik. Tapi ternyata kemampuan untuk mengakuisisi sebuah rumah, punya rumah tinggal, itu sangat rendah. Lebih rendah jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Fakta lain nih yang harus kita cermati. Orang tua kita dulu mungkin menerima warisan dari nenek kakek mereka. Kemudian orang tua kita punya harta benda yang juga diwariskan kepada kita. Pertanyaannya, dari warisan yang kita terima itu, apakah mampu kita kembangkan atau semakin menyusut? Ilustrasinya begini. Nenek kakek saya dulu punya aset yang bisa diwariskan kepada 5 orang anaknya, yang nilainya kalau kita nilai dengan nilai hari ini, setiap orang mendapatkan kurang lebih sekitar 500-600 juta berupa sebidang tanah. Namun kemudian sampai di generasi orang tua kita, ternyata aset itu pun juga harus dibagi lagi karena orang tua kita punya 2 atau 3 anak, sampailah pada kita. Pertanyaannya, dari warisan yang disampaikan orang tua kita, kakek nenek kita, kemudian sampai pada kita, bisakah kita mengembangkannya? Apakah kita bisa mewariskan aset yang semakin banyak atau justru semakin menyusut? Memang ada sebagian orang yang mampu menambah jumlah warisan dari orang tua itu ketika diwariskan pada generasi berikutnya itu meningkat. Namun faktanya lebih banyak orang yang warisan yang diterimanya semakin lama semakin menyusut dari generasi ke generasi berikutnya. Mungkin dari kakek neneknya kepada orang tua kita menerima aset seluas 2 hektar. Kemudian sampai pada kita karena ayah ibu kita punya 2 orang anak, hanya 1 hektar. Kemudian kita punya anak lagi, katakanlah 2 orang. Ketika diwariskan kepada anak-anak kita, tinggallah setengah hektar. Bagaimana dengan cucu kita? Faktanya, lebih banyak orang menghabiskan dan menggunakan warisan daripada menambah dan meningkatkannya sehingga menjadi lebih produktif. Inilah bukti ketiga bahwa tanpa kita sadari, dari generasi ke generasi kita itu semakin miskin. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita dapat melakukan 3 hal. Pertama, kita harus meningkatkan kualitas diri sehingga kita bisa lebih produktif. Dengan meningkatkan produktivitas kita, kita punya potensi income yang lebih tinggi. Yang kedua, kita harus investasi. Tujuannya jelas, untuk mencegah generasi sandwich itu berlanjut pada anak keturunan kita. Dengan investasi, kita menyiapkan masa depan kita sehingga pada saat kita sudah nggak produktif lagi, kita itu nggak membebani anak-anak kita. Dengan investasi, kita juga bisa meningkatkan aset kita sehingga kita bisa membagikan aset yang lebih banyak kepada generasi setelah kita. Yang ketiga yang bisa kita lakukan agar kita tidak semakin auto miskin adalah membatasi gaya hidup hedonis kita. Gaya hidup adalah sumber kemiskinan. Ketika income kita nggak naik, namun gaya hidup kita naik, di titik itu bahaya besar menanti. Jadi kita harus bersabar secara finansial. Jangan terjebak pada gaya hidup yang sangat konsumtif. Yuk berbenah, yuk lebih produktif. Lakukan investasi dan batasi gaya hidup kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.